Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi ala nikmatil imani wal islam, nikmati sehati wal afiyah. Allahumma sholli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala zala zalaluh. Salat dan salam selalu terlimpah kepada baginda alam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memberikan fasilitas kita dapat berjumpa kembali dengan sehat wal afiat, kita bertemu kembali dalam acara Cahaya Ramadan. Teman-teman FET TV, pemirsa, hamba-hamba Allah yang beriman, Insya Allah saya doakan ada dalam selalu sehat walafiat. Pertemuan kali ini, bagaimana kita menjadikan manusia yang tergolong manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang berakhlak mulia. Bagaimana kita termasuk definisi manusia yang termasuk umat baginda Nabi Muhammad yang akhlakul karimah. Bagaimana kita menjaga akhlak kita yang mulia? Yang pertama, kiat menjaga akhlak adalah kepada siapa? Kepada orang tua kita. Bagaimana kita menjaga akhlak kepada orang tua? Jagalah sopan santun sebagai anak dan hormatilah orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu motivasi kepada kita dalam setiap ayat-ayatnya di dalam Al-Quran yang dinamakan biru walidain, berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau kita sudah berbuat baik, akhlak yang mulia kepada orang tua, lanjutkan berakhlak baiklah kita kepada siapa? Kepada orang-orang yang dianggap orang tersebut adalah orang-orang alim, orang yang mulia, orang yang melakukan selalu beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhlak mulialah. Agungkan dan muliakan orang-orang tersebut. Yang ketiga, muliakanlah pemerintah, pemimpin, baik RT, RW maupun lurah dan sebagainya. Karena itu adalah orang yang harus kita muliakan sesuai dengan aturan agama, kalau memang dia memperjalankan aturan agama. Yang ketiga, muliakan sanak famili dan saudara kita. Hormati sebagaimana kita menghormati guru-guru kita. Muliakan dia. Setelah kita memuliakan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita muliakan, kita hormati orang-orang yang ada sebagian teman-teman orang tua kita. Pemirsa FET TV Indonesia di mana saja berada, akhlakul karimah adalah bisa membentuk manusia menjadi manusia yang tempatnya mulia. Karena baginda Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menjadi orang mulia ketika menjalankan akhlak karimah atau akhlak yang mulia. Sebagaimana orang bisa menjadi orang yang mulia ketika dia dipandang mulia oleh teman, sahabat, ataupun keluarganya. Tetapi walaupun dia dipandang mulia oleh orang lain, tapi kita tidak memuliakan orang terdekat kita, maka kita tidak termasuk orang-orang yang akhlakul karimah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita melakukan kemuliaan kepada hablum minan nas, kita harus melakukan kemuliaan hablum minallah, meminta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti perintah Allah. Perintah Allah yang secara zahiriyah dan juga perintah Allah yang secara batiniah. Secara zahiriyah, lakukan yang Allah perintahkan. Apa? Seperti kita melakukan ibadah sholat yang 5 waktu. Yang kedua, lakukan pekerjaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hari ini, hari-hari kita berpuasa. Hari-hari kita daripada perjuangan menahan haus dan lapar.
inilah akhlak kita, akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, hanya puasa yang akan aku berikan pahala dan ganjaran langsung. Subhanallah. Fa insyaallah hamba-hamba Allah yang beriman, jadikan akhlak kita mulia secara zahiriah dan akhlak kita mulia secara batinnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik. Mulut kita berkata baik tapi hati kita berkata jelek. Muka kita manis dipandang orang tetapi hati kita kecut dipandang Allah. Pak insyaallah semoga kita diberikan kekuatan bisa melakukan amal kebaikan, yaitu akhlak yang mulia, akhlakul karim. Setinggi apapun ilmu orang, sehebat apapun yang dinamakan keahlian orang, sebanyak apapun harta yang dimiliki, setinggi apapun jabatan yang dimiliki, tetapi kalau kita tidak berakhlak yang mulia kepada sesama, tidak berakhlak kepada Allah, kita tidak tergolong manusia yang dinamakan yang bertakwa. Takwa harus diisi dengan rasa yang dinamakan kita melakukan kemuliaan akhlakul karimah. Semoga fa insyaallah di bulan puasa yang penuh dengan barakah dan rahmat ini kita bisa mengambil pelajaran kurikulum momentum untuk selalu menjalankan akhlak mulia di bulan-bulan yang lain. Karena bulan puasa adalah bulan penggemblengan kita, jati diri manusia yang Pak insya Allah kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang termulia di zaman ataupun umat baginda Nabi Muhammad SAW. Hamba-hamba Allah, teman FET TV di mana saja berada, pemirsa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya waktulah jua yang memisahkan kita. Semoga bermanfaat untuk kita selalu membuka daripada pelajaran-pelajaran bagaimana kita menjadi akhlak yang mulia, sehingga kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Itu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiqul hidayah. Summa wa inaya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.